Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di video saya kali ini. Adapun di sini tentu kita tidak pernah lupa untuk saling mengingatkan tentang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Tentu kita harus patuhi 5M di sini, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Di sini tentu kita harapkan bersama bahwa pandemi ini akan cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka langsung, tidak melalui online seperti ini. Alangkah lebih baiknya kita bertemu langsung, ya kan? Oke, untuk video kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya ataupun materi sebelumnya tentang pendekatan nasional ya, yang dilihat dari pendekatan ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah. Oke, di sini bahas tentang keseimbangan pasar. Oke. Konsep dasar dari keseimbangan pasar ekonomi di sini tentu di sini kita bahas dulu tentang konsep dasar ataupun pengertian dari keseimbangan pasar. Jadi sini adalah keseimbangan pasar ini perlu kita pahami tentang suatu kondisi yang dimana harga produk yang ditawarkan dengan yang diminta oleh konsumen itu sama. Jadi maksudnya sini adalah keseimbangan pasar adalah suatu kondisi yang dimana harga produk yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Jadi di sini apabila keseimbangan pasar itu tercapai, tentu tidak adanya perubahan harga ataupun perubahan harga yang dimana diharapkan tidak merugikan baik dari sisi konsumen ataupun dari sisi produsen. Di sini harganya cenderung tetap jika terjadi keseimbangan. Makanya dikatakan keseimbangan pasar di sini di mana suatu kondisi di mana harga produk dari barang yang ditawarkan dengan barang yang diminta itu oleh konsumen itu adalah sama. Kemudian poin kedua adalah terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga suatu produk akan naik. Jadi hukum ekonomi ya, seperti itu hukum ekonomi, jika permintaan atas barang tersebut, permintaan atas barang suatu produk itu naik ataupun meningkat, tentu harganya pun akan harga produknya pun akan meningkat. Berbeda ataupun sebaliknya di sini jika penawaran atas suatu barang itu lebih tinggi, tentu maka bisa dipastikan harga barang tersebut akan turun. Jadi di sini tentu diharapkan untuk keseimbangan pasar ekonomi ini tentu adanya proses tawar menawar yang dimana tidak merugikan baik dari sisi konsumen ataupun dari sisi produsen. Diharapkan itu mampu memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Oke, kita masuk ke fungsi keseimbangan. Di sini ada dua fungsi keseimbangan, ada fungsi permintaan sama fungsi penawaran. Jadi kalau membahas tentang fungsi permintaan di sini tentu kita ketahui bersama bahwa permintaan harga, jika misalnya harga naik seperti saya bahas sebelumnya, jika harga naik maka permintaan akan turun. Begitupun sebaliknya ya, jika harga turun maka permintaan akan naik. Jadi begitupun sebaliknya untuk fungsi penawaran. Fungsi penawaran di sini diharapkan mampu memberikan misalnya penawaran dari sisi penawaran dari sisi produsen ke konsumen. Jadi jika penawaran atas suatu barang tersebut terlalu banyak atau terlalu tinggi, sedangkan permintaan akan suatu barang tersebut itu rendah, tentu tidak akan ada keseimbangan, tentu akan merugikan produsen. Dalam hal ini produsen, harga pun akan pasti bisa dipastikan harga akan turun. Jadi makanya kalau untuk membahas tentang fungsi keseimbangan, tentu fungsi permintaan ataupun penawaran dari barang tersebut, baik dari
produsen ke konsumen ataupun sebaliknya, itu diharapkan mampu balance, dalam hal ini balance untuk saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oke, kita masuk di proses terjadinya keseimbangan pasar. Jadi di sini kalau membahas tentang proses terjadinya keseimbangan pasar, sini ada 4 proses. 4 proses terjadinya keseimbangan pasar. Yang pertama adalah produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Jadi di sini merupakan tidak jauh dari strategi permintaan, strategi pemasaran, yang dimana tentu para produsen ini menyediakan barang sesuai dengan permintaan. Kenapa hal ini kenapa dilakukan? Jika misalnya produsen menyediakan barang terlalu banyak sementara tingkat pembelian ataupun permintaan ataupun minat dari pembeli ataupun konsumen di sini menurun, tentu ini terjadinya ketidakseimbangan, di mana tentu akan berimbas pada harga barang di pasar, gitu. Jadi di sini kenapa harus produsen menyediakan barang sesuai permintaan, agar tidak adanya kelebihan produk di produksi, kemudian di sini tentu akan memberikan, jika misalnya terlalu banyak produsen menyediakan produknya, tentu ini akan membutuhkan biaya lagi, tentu akan membutuhkan biaya seperti biaya gudang, yang dimana untuk menyimpan barang yang berlebih tersebut. Jika menyediakan ada biaya lagi yang keluar untuk seperti biaya gudang, tentu akan menambah biaya produk tersebut ke konsumen. Jadi makanya harus produsen itu menyediakan barang sesuai dengan permintaan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan stok barang sesuai dengan penawaran pembeli. Jadi di sini keseimbangan di sini terjadi adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Penjual di sini dalam artian adalah produsen itu sendiri, kemudian pembeli adalah konsumen. Harus ada kesepakatan di sini, yang dimana barang yang diminta oleh pembeli ataupun konsumen ini berapa banyak yang diminta, berapa banyak yang diminta oleh pembeli ini adalah jumlah barang yang disediakan oleh produsen, gitu. Jadi berapa yang misalnya pembeli ataupun konsumen minta, itu baru yang disediakan oleh produsen. Jadi hal ini tentu penjual itu akan menyediakan barang sesuai dengan stok barang yang dibutuhkan. Kemudian jika maksudnya penjual dan konsumen itu menyetujui ataupun antara stok harga dengan barang, maka terjadinya keseimbangan ataupun harga cenderung konstan. Jadi diharapkan dengan cara ini tidak ada kelangkaan ataupun tidak ada kelebihan barang yang dari produsen. Jadi kalau misalnya terjadi kelebihan barang, kemudian misalnya kelangkaan, misalnya produsen tidak mampu menyediakan barang sesuai dengan permintaan, tentu di sini akan adanya kenaikan harga, gitu. Nanti ada perubahan harga. Kemudian yang berikutnya adalah keseimbangan permintaan. Jadi keseimbangan permintaan di sini dia itu pada umumnya konsumen akan suatu produk itu cenderung akan mendorong penjual untuk memastikan stoknya. Jadi dalam hal ini adanya keseimbangan keseimbangan pada penyediaan barang. Jadi di sini jika barang yang disediakan, misalnya apabila stok barang yang lebih dari permintaan, maka harga kita ketahui bersama bahwa harga akan turun. Jadi misalnya barang yang diminta ataupun barang yang disediakan itu lebih banyak dari permintaan, ini tentu akan menurunkan harga. Jadi di mana adanya keseimbangan, dalam hal ini kesepakatan antara permintaan dan penawaran itu harus balance, sehingga tidak adanya perubahan harga. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian harga. Jadi kalau ini suatu kondisi keseimbangan pasar ini terjadi, itu salah satunya adalah pengendalian harga, di mana pembeli dan penjual atau dalam hal ini produsen ataupun konsumen itu harus bisa memprediksi keseimbangan harga ini dengan cara tawar menawar. Jadi
kegiatan tawar-menawar dari produsen ke konsumen itu diharapkan mampu apa ya, memberikan keseimbangan pasar. Jadi jangan sampai harga yang misalnya ditawarkan oleh produsen itu lebih tinggi dari kemampuan si konsumen, kan tentu di sini akan merugikan, baik merugikan si produsen ataupun konsumen. Dalam hal ini kalau misalnya dari sisi produsen, tentu apa namanya, produsen akan barangnya tidak akan terjual, kemudian konsumen akan tidak terpenuhinya permintaan mereka. Oke, berikutnya tentang pengendalian harga ya dalam pembentukan keseimbangan pasar. Jadi di sini untuk menjaga agar harga barang itu perlu adanya kebijakan ekonomi yang sebagai wujud dari intervensi dari pemerintah. Jadi kebijakan ini diperlukan agar harga-harga barang esensial tersebut, terutama bahan pokok, itu diperlukan masyarakat itu lebih terjangkau. Jadi di sini pengendalian harga ini dalam pembentukan keseimbangan pasar itu tentu ada intervensi ataupun campur tangan dari pemerintah, yang dimana dalam pengendalian harga dasar ataupun terendah. Jadi kalau untuk membahas tentang pengendalian harga terendah ini, dari produsen itu punya harga maksimum terendah dari barang ataupun produk tersebut. Jadi sehingga ini tentu tidak akan melampaui ataupun tidak ada permintaan barang atau dari konsumen yang terlalu berlebih. Jadi produsen itu punya harga terendah, punya harga terendah. Jadi dia tidak bisa terlalu rendah dari harga tersebut. Jika terlalu rendah dari harga tersebut, tentu yang pertama adalah kerugian yang akan dialami oleh si produsen. Kemudian yang kedua adalah terlalu berlebihnya barang yang diterima ataupun yang dibeli oleh oleh si konsumen. Tentu ini dengan harga yang sangat rendah, ini sangat-sangat tidak baik untuk kegiatan ekonomi. Jadi kemudian jika misalnya ada penentuan harga terendah ataupun maksimum terendah untuk suatu produk, itu bisa dimanfaatkan oleh produsen ini untuk meningkatkan barang yang ditawarkan. Jadi dia akan membuat barang yang ditawarkan yang lebih berkualitas, tentu dengan harga yang pantas untuk ditawarkan kepada konsumen. Kemudian yang kedua adalah pengendalian harga maksimum atau tertinggi. Jadi di sini ada pula, selain ada batasan harga terendah, tentu ada juga batasan harga tertinggi, harga batas maksimum tertinggi. Jadi batasan harga tertinggi ini harus ditaati oleh produsen. Jadi batasan harga tertinggi itu ataupun batasan harga terendah itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan hal ini produsen itu harus mematuhi. Begitupun juga dengan pengendalian harga maksimum ataupun harga tertinggi. Jadi produsen itu harus mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini untuk menjaga keseimbangan pasar. Tentu di sini pemerintah mengharapkan tidak adanya kerugian yang dialami oleh produsen ataupun tidak adanya kerugian yang dialami oleh konsumen. Kemudian yang kedua, kemudian penjelasan berikutnya adalah penentuan harga maksimum ini diharapkan mampu mendorong permintaan. Jadi tidak ada misalnya produsen itu tidak sembarang menentukan harga. Jadi ada batasan harga maksimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini diharapkan mampu memberikan efek, yaitu permintaan atas suatu barang tersebut meningkat. Jadi kalau terlalu tinggi, kalau tidak adanya peraturan, tentu produsen akan seenak hati untuk menentukan harga. Dalam hal ini ketika penentuan harga dengan melakukan seenaknya, tentu permintaan akan barang tersebut akan menurun. Itu maksudnya. Kemudian penjelasan berikutnya, penawaran barang dari produsen menurun sehingga akibatnya kelebihan permintaan yang tentu memicu kelangkaan barang. Jadi kalau jika penawaran barang yang diberikan oleh produsen di sini terlalu rendah ataupun menurun, tentu akan terjadinya kelangkaan barang. Jadi permintaan akan barang tersebut itu tidak terpenuhi sehingga terjadinya kelangkaan barang. Jadi
untuk memenuhi permintaan yang berlebih ini, ada satu kebijakan yang diambil pemerintah, yaitu dengan melakukan kebijakan impor untuk mendorong peningkatan volume dari produksi sehingga kelangkaan yang terjadi itu bisa diatasi. Jadi jika misalnya adanya terjadi kelangkaan barang di mana tidak terpenuhinya permintaan barang tersebut oleh si produsen, tentu jalan yang bisa diambil adalah tentu kebijakan impor untuk memenuhi barang ataupun produk yang langka tersebut. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi tentang keseimbangan pasar cukup sekian. Jika saya harapkan dengan materi ini mampu memberikan informasi pengetahuan ataupun ilmu untuk teman-teman yang menonton video kali ini. Jadi mohon maaf jika ada kurang ataupun ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.